Baik, selamat bertemu kembali siswa-siswiku terkasih. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu kemarin tentang tabung. Seperti yang sudah kalian bahas kemarin ketika mengerjakan aktivitas, kita menemukan bahwa rumus luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sedangkan pada aktivitas pembelajaran 2 kita menemukan bahwa volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Ibu minta kepada kalian untuk mengingat rumus yang ini. Memang ada beberapa rumus yang diberikan ada di dalam bahan ajar. Tapi sebaiknya yang dihafal rumus yang ini. Mengapa? Karena rumus yang ini nanti bisa kalian gunakan juga untuk menyelesaikan soal luas permukaan dan volume pada prisma. Seperti apa caranya nanti baru waktu kita bertemu soal baru kita bahas. Nah, kembali ke tabung, seperti yang sudah dipelajari kali lalu, tabung itu rumus luas alasnya adalah luas alas lingkaran pi r kuadrat, sedangkan keliling alas rumusnya adalah 2πr. Setiap kali mendapatkan soal tentang tabung, cari dulu luas alas dan keliling alas. Kemudian yang perlu kalian ingat, ada 2 tambahan, yaitu jika kamu mengerjakan soal terkait tabung, jika di soal diberikan keterangan tabungnya tanpa tutup, maka rumus yang semula 2 kali luas alas menjadi hanya luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Mengapa demikian? Seperti yang sudah dijelaskan kali lalu, karena kalau tidak ada tutup, maka alasnya hanya ada tertinggal sisa 1. Kemudian kalau selimut tabung, itu rumusnya adalah keliling alas dikali tinggi. Jadi yang bagian belakang ini sama dengan selimut tabungnya. Baik. Sekarang kita lihat contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah tabung dengan jari-jari 21 cm dan tinggi 50 cm. Tentukan A. Luas permukaan tabung, B. Volume tabung. Baik. Untuk menyelesaikan soal seperti di atas, tentu yang pertama kali kamu perlu mengetahui apa yang diketahui dari soal. Jadi kita tulis dulu. Diketahui apa saja dari soal. Nah, dari soal diketahui bahwa jari-jari 21 cm. Nah, kalau jari-jari itu berarti R ya. R-nya 21 cm. Dan tinggi berarti T 50 cm. Dari jari-jari dan tinggi, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari luas alas dan keliling alas. Cari dulu itu, baru kita menyelesaikan soal. Ingat baik-baik. Baik, sekarang kita cari luas alas. Berarti rumusnya pi R kuadrat. Nah, karena jari-jarinya kelipatan 7, maka kita ambil pi, nilai pi-nya 22/7 dikali 21 dikali 21. Menyelesaikannya coret di bawahnya itu ya. Sederhanakan 7 dengan 21 menjadi 3. Maka kita tinggal hitung 22 dikali 3 dikali 21. Jika kamu menghitung dengan benar, nanti akan mendapatkan 1386 cm persegi. Kalau sudah, tinggal hitung keliling alas. Rumus keliling alas itu 2πr. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 21. Cara yang sama disederhanakan. Ini sebelah bawah jadi 1, atasnya jadi 3. Maka tinggal hitung 2 dikali 22 dikali 3. Jika dihitung dengan benar akan mendapatkan hasil 132
cm. Kalau sudah dapat luas alas dan keliling alas, maka baru kita hitung yang ditanya pada soal. Soal pertama tadi dia menanyakan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas, ibu singkat saja seperti itu, dikali tinggi. Maka tinggal isi 2 kali luas alasnya, ambil hasil yang ada di atas 1386 ditambah keliling alasnya 132 dikali tingginya dari soal adalah 50. Jika dihitung dengan benar, kamu akan peroleh 2 dikali 1386 adalah 272 ditambah 132 dikali 50 adalah 6.600. Jika dijumlahkan hasilnya 9.372 cm pangkat. Proses perhitungan itu seperti biasa ya. Kita lanjut ke volume. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Ibu singkat saja seperti itu. Maka luas alasnya kita ambil hasil yang sudah diperoleh tadi, 1386 dikali 50. 1386 dikali 50 jika dihitung dengan benar akan memperoleh hasil 69.300 cm kubik sebagai satuan volume. Itulah hasil jika kamu mengerjakan. Kalau sudah kerja memang luas alas dan keliling alas, nanti mudah diperhitungan karena tinggal dimasukkan hasilnya. Misalnya soal yang sama, kemudian dia tanyanya tentang selimut tabung. Akan menjadi mudah karena kita tinggal ambil keliling alas dikali tinggi. Tadi sudah hitung keliling alas, tinggal dikalikan dengan tingginya. Atau tabungnya misalnya tidak diberi tutup, maka tinggal hitung 1 kali luas alas saja. Seperti itu. Nah, rumus tabung yang sudah diberikan di atas tadi, baik rumus luas permukaan maupun rumus volume, juga bisa kita gunakan untuk prisma. Mengapa demikian? Karena tabung juga merupakan prisma. Mari kita perhatikan bersama. Ini bentuk prisma yang paling sederhana ya, namanya prisma segitiga. Mengapa? Karena diberi nama sesuai bentuk alas. Ada alas dan atap yang kongruen berbentuk segitiga, sehingga yang ini namanya prisma segitiga. Kemudian yang sebelahnya ini kalian biasa kenal dengan nama balok. Sesungguhnya ini adalah prisma segi empat, tapi karena umumnya kalian kenal sebagai balok juga tidak apa-apa. Sama, balok pun juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang diberikan di atas. Nah, bagaimana kalau yang ini? Ini prisma segi, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma segi 6 ya. Semakin banyak sisi pada alas segitiga, maka prismanya akan menjadi segi N atau akan mendekati bentuk lingkaran. Sehingga yang terakhir ini bisa disebut sebagai prisma lingkaran atau prisma segi N, atau kita kenal sebagai tabung. Sehingga rumus yang diberikan di atas, luas permukaan maupun volume, itu tetap sama. Jika yang diberikan soalnya prisma segitiga, maka luas alasnya yang kita hitung adalah luas alas segitiga dan keliling alasnya segitiga dikali tinggi. Jika diberikan prismanya segi empat, maka kita hitung dulu luas alas, panjang kali lebar untuk alas, baru dikalikan dengan tinggi. Paham ya? Nah, bagaimana kalau kasus yang diberikan soalnya seperti
gambar berikut ini. Nah, siapa yang tahu ini prisma segi apa? Kalau dilihat modelnya ini sering kita temui benda seperti ini, apalagi kemarin baru saja Valentine. Pasti ada yang mendapatkan coklat. Nah, coklat umumnya berbentuk seperti ini. Prisma segi berapa ini? Segi 4 ya. Lebih khusus ini disebut sebagai prisma trapesium. Nah, bagaimana melihat benda tersebut prisma atau tidak? Maka carilah sisi yang kongruen. Sisi yang kongruen tidak melulu selalu di atas dan di bawah ya. Tidak selalu melulu bentuknya seperti ini. Bisa juga bentuknya rebah seperti ini. Datar. Nah, yang kongruen itu adalah sisi yang di depan dan sisi yang di belakang. Karena berbentuk trapesium, maka prisma ini disebut prisma trapesium. Kalau dicari, tetap kita gunakan rumus yang sama untuk luas permukaan maupun volume. Cari dulu luas alas dan keliling alas. Nah, karena bentuknya trapesium, maka alasnya kita cari dengan menggunakan rumus luas trapesium. Keliling alas pun keliling trapesium. Pelajaran ini sudah kalian dapat di kelas 8. Saat kita bertemu dengan soal nanti, kita akan bahas lebih lanjut. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang luas permukaan dan volume tabung. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan dan dikumpulkan pada hari Sabtu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.